Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menilai performa timnya melawan Ipswich dengan angka 5 dari 10. Pelatih kepala asal Portugal itu mengambil alih setan merah untuk pertama kalinya pada hari Minggu, namun United kesulitan untuk menerapkan taktik Amorim secara konsisten. Kini telah terungkap apa yang dikatakan Amorim kepada para pemainnya setelah peluit akhir, saat ia mempersiapkan diri untuk minggu penuh pertamanya bersama seluruh skuad. Seorang sumber yang dekat dengan klub sepak bola itu mengungkapkan bahwa Amorim keluar dari bentrokan di Portman Road dengan terpukau oleh intensitas Liga Primer dan memberikan pengingat yang gambling tentang betapa pentingnya bagi timnya untuk berkembang. Amorim mengkritik satu atau dua pemain karena kehilangan bola dan tidak berada di posisi yang tepat. Namun ia juga berkata bahwa beberapa dari mereka hanya berlatih selama 2 hari, beberapa 2 minggu, jadi ia realistis. Ia mengatakan bahwa mereka harus belajar dengan cepat. Satu pemain yang mendapat teguran khusus dari Amorim karena tidak memahami di mana ia seharusnya berada setiap saat adalah bek veteran Jonny Evans. Dalam analisisnya selama Monday Night Football, Jamie Carragher menunjukkan bagaimana pemain Irlandia Utara itu terkadang lambat dalam melakukan tekanan pada penyerang Ipswich yang membuat timnya rentan terhadap serangan balik. Amorim berharap dapat melihat penerapan sistemnya yang lebih baik. Setelah sesi latihan lebih lanjut, saat Setan Merah menghadapi Bodo Glimt di Liga Eropa pada hari Kamis di Old Trafford. Pemain muda United, Jack Kingdon, masuk dalam daftar pemain yang akan masuk dalam skuad Liga Eropa untuk menghadapi Bodo Glimt. Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof semuanya akan absen. United hanya memiliki Matthijs de Ligt dan Jonny Evans di posisi bek tengah yang fit. United akan menyelenggarakan sesi latihan terbuka di Carrington pada pukul 11 pagi pada hari Rabu menjelang menghadapi Bodo Glimt. Absennya sejumlah bek tengah senior dapat membuat Kingdon terlibat dengan skuad senior untuk pertama kalinya dalam karirnya saat tim Norwegia itu bertandang ke Old Trafford pada hari Kamis. Kingdon kembali berlatih dengan tim utama pada hari Senin. Di hari yang sama ketika pemain seperti Harry Amas, Louis Jackson, Habib Ogune, Jack Fletcher, dan Ethan Wheatley semuanya pergi ke Belanda untuk pertandingan penting U19 melawan AS Alkmaar di Liga Pemuda UEFA. Kingdon telah berada di dalam dan sekitar pelatihan tim utama pada tahun 2024 dan telah menjadi semakin kuat setelah menikmati musim yang luar biasa bermain di tim U18 yang sangat berbakat. Godwill Kukonki mungkin juga masuk skuad Liga Eropa setelah melakukan perjalanan ke Portman Road. Pemain berusia 16 tahun itu tidak masuk dalam daftar pemain cadangan saat melawan Ipswich, tetapi ia diberi kesempatan untuk bepergian dengan skuad senior untuk pertama kalinya. Kukonki diberitahu bahwa ia tidak akan dimasukkan dalam skuad sebelum ia berangkat pada hari Minggu, tetapi kesempatan itu merupakan pengakuan atas kemajuannya yang mengesankan di akademi. Kingdon dan Kukonki tidak ada dalam daftar B Liga Eropa milik United, tetapi peraturan UEFA mengizinkan klub untuk menambahkan pemain dalam jumlah tak terbatas ke dalam daftar tersebut, asalkan mereka memenuhi kriteria. Pemain lokal di bawah usia 21 tahun memenuhi syarat untuk B-list, dan pemain yang telah bermain setidaknya 2 tahun tanpa gangguan di klub tersebut sejak usia 15 tahun juga dapat dimasukkan. Paul Pogba masih mencintai Manchester United dan bisa berharap untuk kembali saat larangan dopingnya hampir berakhir. Seorang teman dekatnya yakin Ruben Amorim akan bersedia memberinya kesempatan ketiga di klub tersebut. Bacari Sagna menilai Paul Pogba akan senang jika diberi kesempatan untuk kembali ke Manchester United
dan bos baru Ruben Amorim akan bersedia menerimanya. Pemberontak yang dijuluki Pogba itu dijatuhi larangan doping selama 4 tahun setelah mengonsumsi zat ilegal. Namun, hukumannya dikurangi menjadi 18 bulan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, awal tahun ini, setelah diputuskan bahwa ia mengonsumsi zat tersebut secara tidak sengaja. Gelandang 31 tahun dapat kembali berlatih pada bulan Januari dan akan memenuhi syarat untuk bermain untuk klub lagi pada bulan Maret. Gelandang itu bergabung kembali dengan United pada tahun 2016 dengan rekor klub sebesar 90 juta pound dan menghabiskan 6 musim di Old Trafford, membantu raksasa Inggris itu memenangkan 2 trofi. Sagna yakin Pogba akan senang kembali ke mantan klubnya untuk bermain di bawah pelatih asal Portugal Amorim. Sagna telah berbicara dengan Pogba dan mantan bintang Juventus itu telah menegaskan bahwa ia masih mencintai United. Sagna yakin Amorim senang memiliki pemain seperti Pogba di sesi latihannya. Ia mengaku telah berbicara berkali-kali dengan Pogba. Satu-satunya masalah adalah situasi saat dia kembali ke MU. Itu adalah masa ketika segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi Pogba bukanlah satu-satunya pemain yang berjuang di United selama dia berada di sana. Bek Manchester United, Lisandro Martinez, akan absen selama 2 hingga 3 minggu akibat cedera yang dialami, menurut laman United Manager. Menurut akun tersebut, yang membuktikan kredibilitas mereka dengan mengonfirmasi bahwa pemain internasional Argentina itu tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan pembukaan Amorim melawan Ipswich Town pada hari Minggu. Pemain berusia 26 tahun itu menderita masalah tulang belakang, meskipun tidak dianggap serius. Martinez sudah absen tampil untuk negaranya selama jeda internasional baru-baru ini, dan malah menjalani rehabilitasi di pusat latihan Carrington. United juga kehilangan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Main yang direkrut musim panas, Leny Yoro, masih dalam tahap integrasi setelah pulih dari cedera. Martinez telah absen dalam total 56 pertandingan karena cedera untuk klub dan negaranya sejak bergabung dengan United pada tahun 2022. Akan menarik untuk melihat apakah semua pemain cedera tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang di bawah asuhan Amorim. Sang pelatih dipastikan akan meminta bek tengah baru dengan situasi rawan Licha, Maguire dan Lindelof. Shido Obi Martin bisa menjadi bintang dalam pertandingan Manchester United U19 melawan AS Alkmaar pada Selasa sore. Liga Pemuda UEFA adalah kompetisi untuk klub-klub akademi yang lolos ke Liga Champions, tetapi para pemain muda United berhasil masuk ke kompetisi tersebut. Adam Lawrence mengawasi kampanye khusus musim lalu, dan tim U18 yang sangat berbakat memenangkan treble yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kemenangan mereka di final Liga Primer Nasional melawan Chelsea di Stamford Bridge pada bulan Mei, yang mengamankan tempat mereka di Liga Pemuda UEFA musim ini. Liga Pemuda dipandang sebagai kompetisi yang menantang tetapi bergengsi oleh staf akademi, dan United akan melawan AS Alkmaar di leg pertama putaran ketiga di Belanda pada hari Selasa. Leg kedua antara kedua tim akan dimainkan di Old Trafford pada hari Selasa, 10 Desember, dan para pemain muda United akan berharap untuk kembali ke Manchester dengan keuntungan dalam pertandingan tersebut. Pertandingan U19 melawan AS Alkmaar akan dimulai pada pukul 4 sore pada hari Selasa, dan Obi Martin yang bersemangat, yang direkrut dari Arsenal pada musim panas, termasuk di antara mereka yang masuk dalam skuad. Obi Martin telah menyumbangkan 4 gol dan 1 assist dalam 2 kali menjadi starter untuk U18 musim ini. Sang penyerang muda yang produktif itu telah memberi kesan bahwa ia dapat melangkah maju ke U21. Lawrence telah memilih skuad yang kuat untuk menghadapi AS Alkmaar. Harry Amas, Habib Oguneye,
dan Louis Jackson beberapa kali masuk bangku cadangan tim utama musim lalu dan telah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Jais Fitzgerald, Jack Fletcher, dan Amir Ibragimov dapat tampil di lini tengah, sementara Bendito Mantato, Gabriele Biancheri, dan Ethan Wheatley semuanya dapat menjadi sumber gol.